Halo semuanya, perkenalkan lagi nama saya Andi. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai inventory valuation, konfigurasinya pada Odoo. Nah jadi pada Odoo itu terdapat beberapa jenis inventory valuation. Pertama secara costing method. Nah, jadi secara costing method itu sebenarnya pada Odoo terdapat 3 jenis. Yang pertama itu adalah standard price. Jadi pada standard price ini produk dihargai berdasarkan suatu nilai yang kita tetapkan sebelumnya. Nah, jadi kalau pada Odoo itu kita membuat input untuk field yang namanya cost pada produk master data kita. Nah, kemudian yang kedua adalah average price. Jadi untuk yang average price ini harga produk dihargai dari rata-rata biaya yang kita habiskan untuk memiliki semua produk pada inventory saat ini. Jadi misalnya pada contoh itu yang pertama itu kan ada 8 barang masuk yang harganya 10, kemudian terdapat 4 barang masuk yang harganya 16. Nah, jadi untuk mendapatkan harga per unitnya itu kita dapat menjumlahkannya, kemudian menjumlahkan kedua total harga untuk mendapatkan 8 produk dan 4 produk ini, kemudian dibagi dengan jumlah barangnya. Jadi misalnya yang pertama itu kan total harga yang dihabiskan itu 8 kali 10, 80, ditambahkan dengan 4 kali 16 yaitu 64, jadi 144. Nah, kemudian 144 dibagi 12 itu hasilnya adalah 12. Nah, kemudian untuk yang ketiga ini yaitu FIFO. Jadi costing method FIFO ini barang dihargai dari urutan masuk barang itu sendiri. Jadi bagaimana caranya bekerja akan saya jelaskan sedikit. Jadi ketika barang belum keluar dari storage itu kurang lebih costingnya sama. Jadi yang pertama itu terdapat 8 barang masuk dengan harga 10, kemudian ada 4 barang dengan harga 16, maka total valuationnya adalah 144. Nah, tapi yang berbeda di sini adalah ketika barang meninggalkan inventory kita. Nah, jadi ketika kita menjual barang, misalnya menjual 10 produk. Nah, jadi untuk Vivo ini kita mengeluarkan barang yang pertama kali sampai di inventory kita, yaitu 8 barang yang memiliki nilai 10. Jadi nilainya itu berkurang minus 8 kali 10, 80. Nah, kemudian dikurangin kan tadi udah 8, jadi sisa 2. Nah, 2-nya lagi itu ngambil dari barang yang nilainya 16 ini. Jadi nilainya berkurang 2 kali 16. Nah, jadi total nilainya yaitu 32. Nah, untuk dapat unit cost-nya itu kita perlu ngebagi inventory value-nya dengan quality on hand-nya, gitu sih perbedaannya. Nah, jadi saya jelasin lagi perbedaannya mungkin dengan yang average price. Kalau misalnya dia Vivo itu ketika dia deliver barang atau barang keluar dari inventory kita, itu bakal mempengaruhi si unit cost dari barang kita, berbeda dengan average price. Jadi ketika barang keluar itu ya, jadi hitungannya setiap kali keluar itu ya harga satuannya adalah harga rata-rata saat ini, yaitu 12. Jadi unit cost-nya itu nggak berubah. Nah, kalau dilihat lagi, kalau di Vivo ini pas keluar itu unit cost-nya berubah jadi 16, karena kan pengurangannya beda ya. Jadi nilai akhirnya beda, kemudian pas dibagi dengan 2 itu hasilnya adalah 16. Nah, tapi persamaannya adalah ketika dia ada barang yang masuk, maka average price itu juga akan berubah lagi menyesuaikan dengan nilai barang yang masuk dirata-ratakan. Nah, sekarang kita akan coba langsung mencoba setiap costing method yang ada pada Odoo ini, dimulai dari yang pertama. Nah, jadi untuk yang pertama itu terdapat costing method average cost. Jadi average cost ini kebetulan sudah ada pada database Odoo saya. Defaultnya itu yang average cost. Nah, saya akan coba membuat produk baru yang costing methodnya adalah average cost ini.
Misalnya testing kategori AFCO, sifatnya storable. Produk kategorinya kita pilih yang kategorinya AFCO atau average cost office furniture, termasuk salah satunya. Kemudian kita save. Nah, di sini dapat dilihat bahwa untuk cost-nya ini kita tidak bisa mengedit sendiri, berbeda dengan standar cost yang bisa kita ubah sesuai kebutuhan. Tapi kalau average cost ini nilainya didasarkan pada rata-rata ketika kita membeli barang ini. Jadi kita akan coba membeli barang untuk kategori AFCO ini. Berarti kita akan membeli di purchase. Kita coba langsung saja. Misalnya membeli dari Gemini untuk produk yang tadi. Misalnya beli 10. Unit price-nya adalah 50.000. Kemudian ada taxesnya tidak perlu. Nah, kita coba buat, langsung di confirm saja dan di receive, kemudian validate untuk menerima barang. Kemudian kita akan coba lihat barangnya. Ya, dapat dilihat cost-nya terupdate dengan harga rata-rata ketika kita membeli barang ini. Kemudian mungkin kita coba beli lagi. Kita beli harganya 70.000, jumlah 15. Taksesnya tidak perlu. Kemudian kita coba langsung di confirm. Nah, kita coba lagi. Nah, maka rata-ratanya itu tidak berubah, tetap 50.000. Nah, sepertinya sebelumnya terdapat kesalahan tadi, unit price-nya belum terganti. Mungkin kita coba bikin yang yang unit price-nya berbeda harganya. Nah, kita beli dari Gemini untuk barang yang tadi. Tadi unit price-nya mungkin belum terganti. Nah, sudah terganti ya. Kita coba buat receive, validate. Kemudian kita coba refresh. Nah, maka cost-nya akan terupdate dengan rata-rata nilai barang ketika kita melakukan pembelian. Sekian untuk yang average cost. Selanjutnya kita akan coba untuk mencoba produk kategori yang kedua, yaitu adalah Vivo. Jadi untuk yang ini saya belum memiliki kategorinya, jadi saya perlu membuatnya lagi. Misalnya parent kategorinya itu sellable,
kita namakan biar lebih mudah. Namanya sama tapi terdapat label Vivo. Kemudian kita ganti ininya yang automated dan yang Vivo. Nah, sudah. Baik, kita akan coba melakukan pembuatan produk dulu untuk yang kategori ini. Namanya juga testing kategori saja biar mudah. Baik, kemudian ganti kategorinya yang Vivo. Aksesnya tidak perlu. Top measure purchase. Nah, sudah. Jadi dapat dilihat sama halnya dengan average costnya ini tidak diubah secara manual ya. Jadi nanti itu akan terkalkulasi sendiri ketika kita membeli dan menjual barang. Mungkin kita akan coba membeli terlebih dahulu. Misalnya kita buat PO Vivo, misalnya harganya 50.000. Nah, kita coba buat. Kemudian di receive, validate. Nah, selanjutnya kita coba lihat untuk barangnya. Nah, di sini sudah dilihat, jadi costnya ini belum terupdate karena belum ada transaksi penjualan ya. Mungkin kita coba bikin lagi purchase order. Misalnya harga satuannya 70.000. Aksesnya tidak perlu. Kita coba buat lagi. Kita receive. Kemudian kita lihat lagi. Di sini belum terdapat perubahan karena kita belum melakukan penjualan. Nah, kita akan coba menjual misalnya 12 produk. Kita coba saja di sales, langsung buat order saja. Misalnya kita akan menjualnya ke Deco. Nah, kita jual 12 dengan harga satuannya adalah 60.000. Nah, baik, kita confirm saja langsung.
dan buat invoice-nya kemudian kita terima barangnya. Maaf, maksudnya kirimkan barangnya. Seharusnya akan terupdate. Nah ya, jadi cost-nya juga sudah terupdate ketika kita menjual barang, dan cost-nya ini akan bergantung pada harga barang yang ada pada inventory saat ini. Jadi untuk 10 produk pertama kan 50.000 dan 50.000, dan ke 10-nya itu sudah terjual, dan sisanya itu hanya ada produk yang berharga 70.000. Jadi cost untuk satu barang di inventory itu untuk yang Vivo ini nilainya adalah 70.000. Nah, begitu perbedaannya dengan yang FCO dan yang standar cost. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk yang ketiga, costing method yang ketiga, yaitu standard cost. Nah, saya kebetulan telah membuatnya sama yang seperti sebelumnya. Ini untuk contoh saja, jadi saya membuat namanya standard cost. Bisa dilihat costing methodnya adalah standard price. Jadi ya, maksudnya inventory valuation ini costing methodnya telah diubah menjadi standard price. Nah, kita akan coba buat produk yang sifatnya standard price ini. Misalnya kita buat, ini sudah ada tapi saya buat lagi saja. Kita ubah jadi yang standar. Tidak usah pakai taxes. Let's save. Nah, jadi untuk yang standar price ini, ketika kita ingin menetapkan cost satu barang, itu kita harus mengubahnya dari form produk ini yang ada pada master data products. Terus di satu produk spesifik kita ubah dengan update cost. Misalnya kita ubah jadi 60.000. Nah, kita akan coba membuat pembelian untuk produk ini. Kita akan lihat apakah cost-nya akan berubah di sini atau tidak. Misalnya kita buat purchase order. Kita beli 10 dengan unit price-nya 70.000. Kita buat aja langsung. Nah, sudah diterima ya. Kita coba lihat apakah berubah. Nah, setelah diperiksa kembali, cost ini tidak berubah karena memang cost-nya itu istilahnya cost yang berasal dari nilai yang kita set. Jadi bukan dari nilai barang ketika kita membeli atau memproduksi, bukan dari situ, tapi dari nilai yang kita set. Nah, begitu untuk yang standard price. Terima kasih.